Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih udah mampir di channel ini dan klik video ini. Nah, kali ini mereka akan bawain tentang kota Jember. Pasti yang tinggal di Jawa Timur tahu kan tentang kota Jember. Apalagi orang warga asli Jember pasti udah tahu nih gimana tentang Jember. Nah, kali ini aku akan bawain gimana sejarahnya kota Jember, kemudian gimana fakta-fakta unik yang ada di kota Jember. Pengen tahu? Penasaran? Yuk kita langsung cek videonya. Oke. Nah, pertama kita akan bahas tentang sejarah kota Jember. Pasti udah tahu ya Jember seperti apa. Nah, kalau menurut sejarah nih, berdasarkan informasi yang aku peroleh dari internet, Jember ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1929, yaitu sekitar 92 tahun yang lalu. Jadi usia kota Jember kita itu 92 tahun yang lalu. Nah, Jember ini dibentuk berdasarkan keputusan dari Gubernur Hindia Belanda waktu itu yang disebut Stadsbeeld nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928. Nah, pada saat itu juga dibentuk yang namanya Regensep de Jember atau ya gitu, Regensep de Jember. Itu nama lain dari kota Jember, mungkin nama awalnya. Nah, kemudian pada awal berdirinya juga Jember ini masih memiliki sekitar 7 distrik. Distrik yang pertama yaitu distrik Jember, kemudian ada Kalisat, kemudian ada Rambi Puji, kemudian Mayang, Tanggul, Puger, dan Puluhan. Itu distrik-distrik awal yang berdiri pada saat berdirinya kota Jember. Nah, tapi sampai sekarang kita tahu sendiri bahwa Jember sudah mempunyai sekitar 31 kecamatan. Ya, kamu tinggal di kecamatan mana? Boleh komen di bawah. Oke. Nah, selanjutnya masalah pemimpin daerah juga. Jember sudah memiliki sekitar 18 kepala daerah atau 18 bupati yang dari awal sudah berganti-ganti sampai saat ini sudah terdapat 18 bupati yang memimpin Jember. Dari yang bupati yang paling pertama yang awal-awal yaitu Bapak Noto Hadinegoro. Nah, Bapak Noto Hadinegoro ini merupakan bupati Jember yang pertama dan namanya sampai sekarang dijadikan nama stadion di kota Jember dan juga nama bandar udara di kota Jember. Siapa yang sudah pernah ke Stadion Noto dan bandar udara Noto? Komen di bawah. Oke? Nah, kemudian sampai saat ini Jember sudah berganti sebanyak 18 kali bupati. Bupati terakhir yaitu Bapak yang terhormat Bapak Hendy Siswanto yang saat ini menjabat mulai tahun 2021 hingga nanti 2026. Itu. Nah, itu tentang sejarah kota Jember. Ada yang mungkin bisa menambahkan di sini? Bisa komen di bawah. Lanjut ya, Wak. Kita ke fakta menarik tentang kota Jember. Check it out. Nah, fakta yang pertama itu tentang penduduk kota Jember. Nah, kita tahu sendiri bahwa penduduk kota Jember ini merupakan daerah gabungan dari Bondowoso dan Lumajang. Jadi istilahnya suku yang terdapat di Jember adalah dua suku utamanya, yaitu yang pertama suku Jawa dan yang kedua suku Madura. Pasti kalau kalian jalan-jalan ke kota Jember pasti bakalan nemuin dua suku ini, yaitu suku Jawa dan suku Madura. Ada sih suku-suku yang lain tapi sepertinya minoritas. Kalau mayoritas pasti Jawa dan Madura. Untuk suku Jawa biasanya menempati daerah-daerah selatan atau daerah-daerah pesisir pantai seperti Puger, Puluhan, Kencong, Gumukmas. Itu pasti memang sebagian besar warga sana merupakan orang-orang Jawa. Dan utara dan Madura maksudnya menempati wilayah Jember bagian utara seperti Sumber Jambe, Ledo Ombo, Sukowono, Kalisat. Di sana bakalan mayoritas orang Madura di sana. Jadi budaya di Jember ini bisa dibilang budaya Pandalungan atau budaya campuran antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Madura. Keseniannya pun menurut aku ya cukup unik. Memang kita tidak punya kesenian dari nenek moyang yang asli dari kota Jember karena memang Jember ini merupakan Kabupaten Mandalungan yang merupakan percampuran warga-warga Bondowoso dengan warga Lumajang. Percampuran antara dua warga yang memang bukan warga asli Jember gitu. Nah, jadi kebudayaannya pun kebudayaan Pandalungan ya. Jadi itu tentang penduduk Jember. Kemudian ada selain Jawa dan Madura juga ada kok penduduk suku minoritas lain, contohnya Tionghoa dan Osing ada juga yang ada di Jember. Nah, itu tentang penduduk Jember. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Bisa komen di bawah. Kita lanjut ke kebudayaan yang terdapat di kota Jember.
Nah, seperti yang sudah aku jelasin di sebelumnya, yaitu Jember ini merupakan budaya Pandalungan. Budaya Pandalungan itu budaya campuran antara Jawa dan Madura. Jadi budaya-budaya khas yang dari Jember mungkin yang kalian tahu, mungkin yang juga aku tahu, dan yang sudah terkenal di masyarakat, yaitu yang pertama ada can-macanan kadu. Kalian tahu kadu? Kadu itu seperti karung. Jadi istilahnya ini pertunjukan yang membawa kepala singa atau kepala macan ya, badannya terbuat dari karung itu. Kalau kalian belum pernah ngeliat can-macan kadu, datang deh ke Jember, pasti kalian bakalan tertarik banget sama budaya ini. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu musik patrol. Musik patrol merupakan musik khas Jember. Musik patrol ini musik yang dibuat dari instrumen bambu dan kayu, tapi tuh bentuknya gede-gede guys, besar-besar banget gitu. Mungkin kalau warga Jember sudah tahu ya musik patrol seperti apa, dan yang lain bisa cek kok di YouTube, pasti banyak kok channel-channel yang nampilin musik-musik patrol khas Jember tuh. Kemudian untuk tarian, sebenarnya Jember gak seperti Banyuwangi ya. Kalau Banyuwangi mungkin punya tarian seperti tari gandrung yang memang tarian khas dari masyarakat Banyuwangi sendiri. Kalau Jember ini belum punya yang namanya tarian khas, tapi beberapa seniman Jember sudah menciptakan sebuah tarian yang menunjukkan identitas diri dari Jember, yaitu tari labako. Tari labako ini merupakan tarian yang menceritakan tentang petani tembakau. Dimana, kenapa petani tembakau? Karena memang Jember sektor ekonomi utamanya diperoleh dari hasil tembakau. Dan semua udah tahu ya kalau misalkan tembakau di Jember tuh kualitasnya top banget. Nah, itu tentang budaya di kota Jember. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Silakan komen di bawah. Kalau makanan khas Jember ya, setauku sih nggak ada yang bener-bener khas dari Jember. Cuman yang aku tahu ada beberapa makanan yang memang hanya ditemuin di kota Jember. Yang pertama yaitu suwir-suwir. Kalian tahu suwir-suwir? Suwir-suwir ini salah satu oleh-oleh khas Jember. Kalau kalian berkunjung di Jember dan kalian mampir di toko-toko oleh-oleh khas Jember, pasti kalian ketemu yang namanya suwir-suwir. Karena memang suwir-suwir bisa ditemukan cuma di kota Jember. Kemudian ada lagi perol tape. Perol tape itu merupakan kue yang terbuat dari tape. Tape sebenarnya produk khas dari Bondowoso. Kita udah tahu semua kalau Bondowoso itu merupakan kota tape, kota penghasil tape. Tapi di Jember ada yang namanya perol tape. Jadi olahan tape yang dibuat kue prol seperti itu. Kemudian ada lagi satu minuman yang mungkin nggak akan kalian temuin di kota-kota lainnya, yaitu wedang cor. Tahu cor? Iya, cor itu merupakan bahan bangunan atau apa namanya? Kalau kita mau bangun sesuatu pasti adalah kata-kata cor gitu. Nah, wedang cor ini bukan berarti minuman yang dibuat dari bahan-bahan bangunan, bukan. Tapi wedang cor ini merupakan minuman yang terbuat dari beberapa bahan yang bentuknya memang seperti bahan bangunan. Itu. Wedang cor ini utamanya terbuat dari ketan, kemudian susu juga ada. Jadi, kalau kita misalkan minum wedang cor ini ya, itu pasti ada ada kesan-kesan kayak kita minum apa namanya, bahan cor-coran dari bahan bangunan itu. Iya nggak sih? Soalnya aku belum pernah sih ngerasain wedang cor seperti apa. Kalau kalian mau ngerasain wedang cor seperti apa, jalan ke Jember aja. Di Jember welcome buat kalian semua. Oke? Nah, cekidot, kita lanjut ke tempat wisata di kota Jember. Oke? Kalau kalian bicara wisata di kota Jember, udah kalian gak usah bingung lagi, karena Jember memang beberapa destinasi wisata di kota Jember memang recommended banget ya buat semuanya. Instagramable, kemudian tempatnya juga nyaman-nyaman, bagus juga ya. Nah, bukan salah satu ya, salah banyak yang bakalan aku tujuin. Yang pertama itu Pantai Papuma. Pantai Papuma atau Pasir Putih Malikan nih. Pantai Papuma merupakan pantai kebanggaan kota Jember, karena memang di sana memang suasananya bagus banget, indah banget, pasirnya pasir putih. Kemudian pokoknya kalau kalian penasaran sama Pantai Papuma, kalian datang ke Pantai Papuma. Nah, di sebelah Pantai Papuma itu ada yang namanya Pantai Watu Ulo. Ini merupakan pantai legenda yang memang khas banget dari kota Jember. Di sana ada batu yang berbentuk seperti badan ular. Kenapa disebut Watu Ulo? Watu artinya batu, ulo artinya ular. Jadi batu ular gitu. Jadi itulah Pantai Watu Ulo. Kemudian kalau kalian memang ingin tidak menikmati pantai, kalian ingin menikmati pegunungan, di sana ada Puncak Rembangan. Sudah terkenal banget Puncak Rembangan. Bahkan ada beberapa artis yang memang kalau ke Jember, berkunjung ke Jember, dia bakalan menginap di Puncak Rembangan. Memang bagus banget guys. Aku udah pernah
bermalam di sana, dan enak banget suasananya. Dingin sih, cuman bagus banget, apalagi kalau malam kita ngeliat lampu-lampu kota Jember, oh top banget itu. Kemudian kalau air terjun ada air terjun Tancak yang ada di Tanggul di sana. Kemudian ada kebun teh Gambir itu. Eh, kok kebun teh Gambir ya? Sorry guys. Gunung Gambir maksudnya. Nah, di sana ada di Tanggul itu kebun teh juga, tapi bagus banget, nggak kalah sama puncak kok guys ya. Kemudian kalau masalah pemandian di Jember sudah banyak banget ya. Kemudian pantai-pantai juga banyak. Nah, di Jember ini ada satu lagi guys, ada Taman Nasional Meru Betiri. Sebenarnya bukan punya Jember sepenuhnya sih, itu sebenarnya punya Banyuwangi juga. Jadi kita apa? Kita berbagilah sama Banyuwangi, karena memang beberapa bagian di Taman Nasional Meru Betiri itu merupakan punya bagian masuk di wilayah Jember itu guys. Itu wisata di Jember. Kalau kalian pengen tahu, bisa DM aku, bisa komen di bawah, nanti aku bakalan tunjukin mana aja tempat wisata di Jember yang recommended banget buat kalian semua. Oke? Next, kita bicara tentang Jember Fashion Carnaval. Nah, berbicara tentang Jember Fashion Carnaval atau GFC, kalian sudah pasti pernah dengar ya, meskipun kalian bukan warga asli Jember atau warga pendatang ataupun warga di luar daerah Jember, kalian sudah pasti tahu yang namanya Jember Fashion Carnaval. Itu merupakan salah satu ikon dari kota Jember. Sampai sekarang pun kota Jember dikenal sebagai kota karnaval, karena memang Jember Fashion Carnaval merupakan salah satu ikon yang selalu diadakan, dihelat setiap tahunnya ya, untuk mengekspresikan karya-karya dari pemuda-pemuda di kota Jember ini. Jember Fashion Carnaval sendiri didirikan oleh Dinan Faris ya, Om Dinan Faris. Aku juga pernah ikut latihan guys 1 kali, lumayan kok, keren. Nah, tapi sayangnya tahun 2019 Om Dinan Faris berpulang ke rahmatullah. Jadi kita doakan saja semoga karyanya tidak mati juga meskipun penciptanya sudah meninggal dunia, dan kita berdoa semoga Om Dinan Faris diterima di sisinya. Tuh. Nah, kita kembali ke GFC. GFC merupakan salah satu perhelatan karnaval akbar ya. Kalian kalau memang belum tahu GFC, kalian bisa share, bisa cari di YouTube seperti apa Jember Fashion Carnaval. Merupakan parade kostum guys, parade kostum yang memang bertema banget, khas banget dari kota Jember. Kalau misalkan kalian pernah lihat video-video di YouTube tentang karnaval-karnaval di Rio de Janeiro di Brazil, nah tidak kalah dari Brazil guys, GFC itu guys. Emang lah, karena kelas karnaval GFC ini udah bener-bener setingkat sama karnaval di Brazil. Memang kita masih di bawah sih, tapi kita sudah termasuk karnaval kelas internasional loh. Nah, sayangnya karena pandemi sekarang ini GFC tidak dilihat lagi. Mungkin ya kita berdoa aja semoga nanti beberapa tahun ke depan pandemi COVID-19 sudah hilang dari permukaan bumi Indonesia tercinta ini, dan kita bisa nonton GFC lagi. Pasti kalian seru. Yang di luar daerah Jember pasti bakalan ketagihan kalau nonton GFC, karena pasti keren-keren guys. Keren-keren banget. Selagi aku ngasih foto, kalian juga bisa lihat seperti apa Jember Fashion Carnaval itu. Nah, next kita lanjut ke fakta terakhir tentang Jember. Oke, check it out. Terakhir tentang Jember. Jember merupakan daerah, memang kita berada di Jawa Timur dan berada di hampir di ujung timur, tapi belum Banyuwangi. Tapi Jember juga menghasilkan beberapa artis ternama guys di ibu kota guys. Yang pertama yaitu Mas Anang Hermansyah. Kita tahu Mas Anang itu merupakan warga asli Jember. Rumahnya pun aku tahu guys, itu di Gebang, dan aku pernah lewat 1 kali guys di rumahnya Mas Anang itu guys. Besar banget kayak gitu dah. Nah, Mas Anang ini merupakan penyanyi sekaligus musisi, pencipta lagu yang asli warga Jember guys. Jadi dia merupakan kelahiran Jember. Selain Mas Anang juga ada Mbak Dewi Persik, artis kontroversial ini. Kalian sudah pasti tahu ya Mbak Dewi Persik seperti apa suaranya, goyangannya ya guys ya, sudah pasti tahu. Nah, kalau Mbak Dewi Persik ini pastilah itu memang pernah tinggal di Jember, dan sedikit aku dengar sih memang Dewi Persik ini merupakan asli Jember, warga asli Jember.
Nah, yang terakhir yaitu ada artis baru-baru ini, seorang penyanyi yang suaranya wih keren banget, yaitu Tiara Andini. Kalian tahu kan Tiara? Tiara merupakan juara 2 Indonesian Idol. Nah, itu merupakan produk asli Jember, guys. Nah, kalian jangan ngeremehin Jember ya. Nah, itulah tentang Jember, guys. Gimana? Mungkin ada yang masih bisa kalian tambahin di sini, atau warga-warga Jember di sini yang masih bisa melengkapi video aku di sini, kalian bisa komen di bawah ya. Atau ada ingin memberikan pedah, atau ada warga Jember di sini mungkin yang lebih tahu tentang Jember atau bisa menambahkan apa-apa tentang Jember, bisa komen di bawah, guys ya. Aku tunggu komen kalian ya semua. Jangan lupa tapi ya, sebelum kalian leave video ini, like dulu, subscribe, and comment di bawah. Oke? Aku tunggu komen kalian. Makasih. Bye.